Nah, apa sebenarnya tujuan kita untuk analisis kebijakan? Tujuan utamanya sebenarnya adalah meningkatkan kualitas kebijakan, dan yang kedua menyajikan berbagai informasi atau framework yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Jadi karena lahirnya kebijakan itu adalah untuk memecahkan masalah. Nah, setelah kebijakan itu lahir mengatasi masalah, kalau masalahnya belum optimal atau memuaskan pada semua orang, itu maka yang muncul adalah bagaimana kebijakan itu ditingkatkan kualitasnya. Jadi dua hal pokok itu sebenarnya ya yang menjadi pertimbangan kenapa kebijakan itu perlu selalu dilakukan, baik ke evaluasinya maupun aspek-aspek yang terkait dengan kebijakan. Nah, karena kebijakan itu sebagai satu formulasi, maka ada langkah-langkah ya dalam mengimplementasikan satu kebijakan. Langkah pertama adalah formulasi kebijakan. Yang kedua, adopsi kebijakan. Yang ketiga, implementasi kebijakan. Dan yang keempat adalah evaluasi kebijakan. Bapak dan Ibu, bentar ya. Nah, formulasi kebijakan itu adalah bagaimana kita merumuskan kebijakan. Nah, tentunya merumuskan kebijakan dulu sudah pernah kita singgung, itu dimulai dari analisis kebutuhan. Kenapa ada analisis kebutuhan? Berarti ada masalah. Nah, masalah itu nanti akan kita uraikan pada bagian berikut. Apa sebenarnya masalah yang perlu menjadi tuntutan perlunya formulasi kebijakan. Ada juga kebijakan itu yang diadopsi dari satu kebijakan satu daerah atau suatu wilayah atau suatu dinas atau suatu institusi, itu diadopsi menjadi satu kebijakan di dalam unit tersebut. Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang diadopsi untuk bidang pendidikan misalnya. Ada kebijakan tentang sistem evaluasi di negara tertentu, kita adopsi. Ada kebijakan tentang pola pengembangan kurikulum, kita adopsi. Salah satu contoh yang sekarang sedang berkembang dalam pola kebijakan kurikulum misalnya di perguruan tinggi itu di berbagai negara termasuk Jerman, itu kurikulum itu basisnya adalah outcome. Jadi outcome based education namanya, OBE. Outcome based education itu bukan polanya Indonesia. Dulu Indonesia itu kurikulum berbasis kompetensi based education atau kompetensi based kurikulum, sehingga kompetensi itu akhirnya dirumuskan dalam KKNI, Kerangka Kompetensi Nasional Indonesia. Nah, kebijakan kita itu awalnya. Nah, sekarang berkembang dalam rangka internasionalisasi pendidikan di Indonesia, itu kita mengadopsi kebijakan OBE, Outcome Based Education, sehingga terjadilah berbagai kegiatan workshop dalam rangka memformulasikan yang namanya kebijakan dalam bidang kurikulum. Sebenarnya itu adalah adopsi.
dalam rangka internasionalisasi ke pendidikan nasional. Langkah ketiga adalah implementasi kebijakan. Nah, ini kan penerapan. Saya kembali ke contoh tadi. Penerapan kebijakan yang dilakukan setelah ada kebijakan tentang OBE, maka dimulailah menyiapkan SDM dalam rangka merumuskan kurikulum itu sendiri. Sampai akhirnya di perguruan tinggi berkembang implementasi kebijakan tentang MBKM, Merdeka, Kampus Merdeka, dan Belajar Merdeka dan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, MBKM. Itu implementasi dari kebijakan dalam rangka UBE, Outcome Based Education. Nah, baru nanti evaluasi kebijakan itu. Tentunya di tahun pertama, tahun kedua setelah diterapkan, itu akan dilakukan evaluasi kebijakan. Nah, kita memang untuk MBKM tuh evaluasi belum dilakukan secara utuh. Tipe analisis kebijakan. Nah, ada beberapa tipe dalam rangka analisis kebijakan. Yang pertama adalah monitoring. Ini sudah umum bagi kita, apalagi kawan-kawan yang sudah berada dalam dunia kerja, itu yang namanya monitoring itu sudah ada. Atau kita mungkin mengatakan ada yang namanya sidak, ya, inspeksi mendadak, dan lain-lain. Tapi monitoring itu kita bedakan dengan evaluasi. Nah, di tempat kita itu sering digabung monet, jadinya monitoring dan evaluasi. Nah, tipe ini yang pertama monitoring itu adalah secara sistematis mengumpulkan data yang relevan dengan kebijakan selama proses implementasi kebijakan. Jadi pada saat monitoring sebenarnya itu kita melakukan gathering of data, ya, mengumpulkan data-data. Tapi data-data yang memang relevan dengan kebijakan yang diimplementasikan. Kalau kita monitoring tentang implementasi kebijakan MBKM di sekolah, maka yang dimonitor adalah hal-hal yang terkait dengan MBKM, tidak terkait dengan yang lainnya. Misalnya tentang keuangan, beda lagi. Keuangan nanti auditingnya beda dengan kebijakan. Kita kan arahnya adalah tentang kebijakannya. Nah, kemudian yang kedua, forecasting. Forecasting artinya melakukan prediksi terhadap isu-isu kebijakan yang penting pada waktu yang akan datang. Forecast itu prediksi, ya, bukan ramalan. Bukan kayak ramalan cuaca, ya, bukan itu. Forecast itu adalah prediksi berdasarkan data. Jadi kalau cuaca itu, kalau data awannya sekian, ketebalannya sekian, kemudian kelembapannya sekian, arus kekuatan anginnya sekian, maka akan terjadi hujan di daerah tertentu. Itu namanya forecast, memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan dengan kebijakan yang ada. Nah, katakanlah sekarang kita MBKM. Kita memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan praktek atau magang di berbagai perusahaan. Apa prediksi kita kalau itu tetap jalan? Dikaitkan dengan profil lulusannya, outcome base-nya, apa yang akan terjadi? Apakah misalnya mereka akan memiliki keterampilan yang tinggi? Ataukah nanti mereka akan lebih banyak kepada keterampilan sementara pengetahuannya, aspek knowledge-nya kurang? Apakah nanti dengan mereka langsung magang di perusahaan-perusahaan besar akan terjadi perubahan karakter dan sebagainya? Itu namanya prediksi, forecasting. Apa yang akan terjadi di masa depan dengan kebijakan yang ada. Nah,
berdasarkan forecasting itulah maka akan ada evaluasi nanti terhadap kebijakan. Nah, tipe analisis kebijakan yang ketiga ini yang disebut dengan evaluasi. Evaluasi ini mengadakan evaluasi terhadap kebijakan dengan tujuan memberikan informasi tentang bagaimana kebijakan dapat mencapai tujuan. Evaluasi itu kan memberikan penilaian. Memberikan penilaian berarti kita membandingkan standar yang harusnya dicapai dengan standar yang nyatanya dicapai. Jadi yang harusnya dicapai apa? Misalnya outcome based education ya. Salah satunya misalnya siswa memiliki keterampilan kerja. Kalau dia masuk ke dunia kerja tidak perlu lagi ada pelatihan oleh dunia kerja. Nah, lalu kita evaluasi lulusan yang sudah diterima dunia kerja itu dengan lulusan yang didasarkan kepada kebijakan MBKM itu sudah bekerja, kita evaluasi sudahkah dia mencapai keterampilan itu dan apakah pendapat dunia usaha, dunia kerja itu menyatakan bahwa memang ini siap kerja tanpa harus ada pelatihan. Nah, kalau oleh dunia kerja penampung mereka itu ternyata anak-anak yang bekerja itu masih memerlukan pelatihan, berarti kebijakan kita masih belum mencapai hasil yang optimal. Jadi membandingkan ya, membandingkan apa yang harusnya dicapai dengan apa yang nyatanya dicapai. Kalau terjadi gap perbedaan antara yang harusnya dicapai dengan apa yang nyatanya dicapai, itulah yang disebut nanti dengan problem, masalah. Nah, kalau ada masalah berarti ada perlu hasil evaluasi itu perlu menjadi analisis untuk peningkatan kualitas kebijakan. Tipe analisis yang keempat itu adalah preskriptif, memberikan pilihan terbuka dan rekomendasikan yang paling diinginkan. Preskriptif ya, preskriptif ini semacam resep ya. Silakan kalau Anda mau bagus pilih ini A, pilih B, pilih C atau pilih D gitu. Ini ada sudah tawaran-tawaran kiat-kiat untuk mengatasi masalah. Nah, sekarang instrumen kebijakan. Apa instrumen kebijakan itu? Yang pertama mandat. Kita tahu kan mandat. Mandat adalah satu kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau kepada sekelompok orang atau kepada satu institusi kewenangan. Nah, dengan kewenangan itu maka institusi atau seseorang yang diberikan mandat itu menentukan kebijakan sendiri. Kita ambil contoh misalnya ya, misalnya di perguruan tinggi, pemerintah memberikan mandat kepada perguruan tinggi untuk menyusun sendiri kurikulumnya. Sehingga tidak ada kurikulum nasional seperti sekolah diatur dari Jakarta semua, dari pusat pemerintahan. Nah, karena dia diberi mandat seperti itu, maka sama nama program studi belum tentu nama mata kuliah ya sama. Sehingga bisa jadi katakanlah misalnya jurusan teknik sipil di Banjarmasin mungkin ada perbedaan mata kuliah dengan teknik sipil di Jakarta atau di Jogja dan lain-lain. Ini karena mandat yang diberikan memang kepada perguruan tinggi. Perguruan tinggi mengamanatkan mandat itu kepada program studi. Nah, demikian juga sekolah. Kalau sekolah diberikan satu kewenangan sendiri, mandat, itu maka sekolah punya kewenangan. Nah, dulu kita pernah ada yang namanya manajemen berbasis sekolah. Itu sebenarnya kan mandat sekolah untuk mengatur dirinya sendirinya sesuai dengan potensinya. Tetapi sayangnya mandat itu tidak utuh. Ibaratnya orang mengatakan itu ya kepalanya dilepas tapi buntutnya dipegang. Sehingga tetap dia tidak bisa mandiri. Dan juga
sering kita temukan begitu diminta melakukan sesuatu sekolah, maka ributlah sekolah mencari juknis. Nah, kalau masih terlalu banyak bicara mencari juknis, berarti mandat itu tidak jalan. Jadi instrumen kebijakan itu bisa karena mandat. Oke, laksanakan. Anda saya berikan kewenangan dengan suatu keputusan, maka itu mandat. Maka kewenangannya ada pada orang yang diberi mandat. Yang kedua, endorsement. Endorsement atau rangsangan. Ya. Pihak yang di atas itu memberikan rangsangan kepada seseorang atau kepada institusi untuk membuat kebijakan sendiri. Membuat kebijakan sendiri. Nah, kebijakan itu dibuat oleh yang bersangkutan, oleh institusi sesuai dengan apa yang menurut dia paling baik. Di sekolah, kita ambil contoh paling dekat dengan guru misalnya, kepala sekolah. Kepala sekolah memberikan rangsangan kepada guru untuk melakukan pembelajaran yang inovatif. Silakan laksanakan, buat inovasinya. Itu rangsangan. Kalau Anda bisa bikin pembelajaran yang inovatif, maka Anda akan saya beri hadiah. Itu rangsangan. Rangsangannya kan ada hadiah. Nah, terjadilah inovasi oleh guru. Itu berarti instrumen kebijakannya adalah menggunakan pendekatan endorsement. Tapi ada juga yang based on capacity building, yaitu kebijakan itu dasarnya adalah penguatan kemampuan, penguatan kapasitas SDM, kapasitas non SDM. Itu bisa jadi satu kebijakan baru dengan adanya kapasitas penguatan kapasitas. Kalau di sekolah diberikan penambahan ruang baru, apa kebijakan kepala sekolah? Kalau ruangan baru ada, apa dibiarkan kosong? Tentunya dia di sekolah akan menambah kapasitas penerimaan siswa baru. Nah, kalau dia menambah kapasitas penerimaan siswa baru, apakah dia berhitung tentang SDM-nya, gurunya, kemudian kualitas pembelajarannya, dan lain-lain. Nah, capacity building itu sebagai satu instrumen kebijakan, ini menuntut pelaksana kebijakan itu lebih kritis dalam menilai analisis situasi atau yang sering disebut dengan SWOT analysis. Instrumen yang keempat tentang instrumen kebijakan adalah perubahan sistem. Nah, ini memang kalau namanya perubahan sistem itu pasti menuntut perubahan sub-subsistem. Perubahan sub-subsistem pasti akan menuntut perubahan yang lebih kecil lagi pada tingkat mikro. Nah, oleh sebab itu mulai tingkat mikro sampai kepada tingkat makro itu pasti akan ada kebijakan baru karena adanya perubahan sistem tersebut. Lalu yang kelima itu dengan persuasi. Kita tahu bahwa kebijakan itu kan kadang bisa kita lakukan dengan menggunakan pendekatan power ya, coercive power, yaitu kebijakan berbasis pada coercive power itu adalah kebijakan yang memang dibikin oleh atas tapi dipaksakan harus dilakukan. Nah, instrumen kebijakan persuasi itu adalah kebijakan yang mendasarkan kepada aspirasi dari semua pihak. Nah, dengan adanya aspirasi pada semua pihak, maka muncul satu kebijakan baru. Artinya apa? Artinya
semakin banyak orang mendengar ke bawah, pimpinan mendengar ke bawah, itu akan semakin tinggi tingkat persuasi yang akan lahir. Dan itu akan memungkinkan terjadinya perubahan di dalam satu institusi yang ada. Nah, itulah ada 5 instrumen kalau kita mau membuat kebijakan atau merumuskan kebijakan atau malah justru merevisi kebijakan yang ada. Kalau kita mau merevisi kebijakan, ada nggak mandat kepada kita untuk merevisi itu? Ada nggak rangsangan, endorsement atau motivation, ya, dorongan untuk untuk melakukan perubahan kebijakan? Ada nggak capacity building yang dilakukan kepada kita sehingga kita mampu merumuskan kebijakan baru dan mampu mengimplementasikan kebijakan tersebut? Ada nggak kemungkinan terjadinya perubahan sistem? Dan yang terakhir adalah ada nggak kita telah melakukan persuasi dengan para implementor kebijakan? Kan ada decision making sebagai makes a policy, pembuat kebijakan, tapi ada implementator, orang yang akan melaksanakan kebijakan. Di tingkat middle ada yang disebut dengan supervisor policy kebijakan, supervisor tentang pengawas terhadap implementasi kebijakan. Jadi ada pembuat kebijakan di tingkat atas, ada supervisor kebijakan, pengawasan dan pembinaan, dan ada implementator kebijakan. Nah, di tingkat pendidikan kita ada dinas pendidikan, ada pengawas pendidikan, ada pengawas sekolah, dan ada para kepala sekolah dan guru. Kepala sekolah dan guru adalah tataran implementator di tingkat bawah. Ya, sedangkan di tingkat menengahnya ada pengawas dan beberapa kepala bidang yang relevan. Dan di tingkat atasnya adalah pemerintah daerah, dan ini adalah dinas pendidikan. Oke, ini tentang instrumen kebijakan. Nah, sekarang kita bicara tentang pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan is an act of choice. Keputusan itu adalah sebuah tindakan, pilihan tindakan. Setiap keputusan itu kalau kita menggunakan SWOT analisis pasti akan lahir beberapa alternatif. Ada alternatif A, ada alternatif B, ada alternatif C, dan seterusnya. Keputusan adalah memilih dari sejumlah alternatif yang diyakini bahwa alternatif itu adalah yang terbaik. Jadi the best alternative of choice, pilihan alternatif terbaik. Nah, pilihan itulah yang menjadi satu yang disebut dengan keputusan. Kita memilih satu di antara sekian atau memilih dua di antara sekian banyak alternatif. Pertimbangan untuk memilih itu ini sangat tergantung kepada pimpinan di satu institusi tersebut. Ya, kalau pimpinan kita sebut pimpinan, maka harusnya melibatkan orang yang dipimpin. Kenapa kita harus melibatkan orang yang dipimpin? Karena semakin banyak pemikiran, itu akan semakin bagus kalau kita libatkan. Kalau itu tadi keputusan, kalau sekarang pembuatan keputusan adalah proses. Proses di mana kita memilih salah satu pilihan yang akan kita pilih. Nah, proses itu tentunya tadi saya jelaskan akan sangat baik melibatkan
pemikiran-pemikiran orang banyak. Karena kadang implementator yang lebih tahu tentang mana yang mungkin mereka lakukan, mana yang tidak mungkin mereka lakukan. Nah, yang mungkin mereka lakukan itulah yang menjadi pilihan terbaik. Pimpinan memang memiliki kewajiban untuk memilih. Pimpinan memiliki kewajiban untuk menetapkan mana yang akan menjadi mana yang diyakininya, atau diprediksinya akan memberikan hasil yang paling optimal. Mana kira-kira? Nah, ini sangat tergantung kepada leader. Apakah leader itu memiliki smart, kecerdasan? Kalau dia excellent leader atau smart leader, maka best choice itu akan bisa diperolehnya. Pimpinan yang hebat itulah pimpinan yang mampu membawa anggotanya untuk berpikir, mampu melibatkan anggotanya, mampu mempartisipasikan anggotanya, mampu empowering, memberdayakan anggotanya untuk sama-sama memilih dan menentukan mana alternatif pilihan yang paling terbaik dalam rangka merumuskan kebijakan. Dan itulah biasanya kita menemukan ada istilah rapat kerja dan lain-lain. Itu kan dalam rangka menentukan program apa yang terbaik. Tapi sering kita temukan rapat-rapat itu hanya sekedar mengadakan memberikan pengarahan dan tanpa keterlibatan orang-orang yang di bawah. Hal itu bisa terjadi pertama karena underestimate ya. Apa ya istilah itu? Underestimate itu prediksi yang terlalu rendah kepada para bawahan. Seakan-akan bawahan kita itu tidak memiliki kemampuan seperti kita sebagai pemimpin. Sehingga kita tidak yakin apa yang diucapkannya itu meskipun benar, kadang-kadang tidak kita yakini sebagai suatu keputusan yang terbaik untuk menjadi bahan pertimbangan. Jadi kunci dari kesuksesan satu kebijakan itu sebenarnya terletak pada leader. Karena itu maka sering dikatakan 80% keberhasilan suatu kebijakan dapat diimplementasikan itu ditentukan oleh leader, pemimpin yang ada di suatu institusi. Oke, sebelum saya lanjut kepada prinsip, Bapak dan Ibu silakan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan dulu. Boleh bertanya, Prof? Silakan. Tadi Prof ada menyampaikan pimpinan yang hebat adalah yang mampu melibatkan anggotanya untuk sama-sama memilih. Lutfia Hakasa, Prof. Siapa? Lutfia Hakasa. Oh ya, Lutfi silakan. Iya. Tadi Prof ada menyampaikan bahwa pimpinan yang hebat adalah pimpinan yang mampu melibatkan anggotanya untuk sama-sama memilih alternatif pilihan yang terbaik. Iya. Kemudian Prof tadi juga menyampaikan bahwa pimpinan itu adalah yang mampu mendengarkan aspirasi semua pihak agar muncul kebijakan baru. Bagaimana Prof apabila tipikal pimpinan itu tidak senang mendengarkan pendapat orang lain? Bagaimana sikap implementator kebijakan seperti itu? Terima kasih, Prof. Oke, ini problem ya. Memang sangat sering terjadi pimpinan itu mau mendengar, ada yang mau mendengar tapi tidak mau menjadi bahan pertimbangan. Ya didengar aja. Kenapa seperti itu? Yang tadi saya katakan underestimate gitu.
menilai orang itu tidak secerdas dia gitu. Padahal kan anak staf-staf itu banyak sekali yang lebih cerdas dari kita gitu. Nah, itu memang banyak sikap-sikap seperti itu. Padahal dia tahu melibatkan orang lain itu akan lebih bagus, tapi dia tidak yakin. Nah, problemnya adalah tidak yakin. Nah, kalau begitu, kira-kira bagaimana kita sebagai anak buah gitu, anak buah katakanlah ada tanda petik ya, bahwa sebagai anak buah kita anak buah staf yang excellent, ada juga yang disebut dengan staf excellent ya, sampai leader, excellent leader. Staf yang excellent itu dia kalau dia mengusulkan sesuatu kepada pimpinan itu tidak digubris, maka pada saat implementasi dia melakukan inovasi sendiri, tetapi tetap hasil sesuai dengan yang ditargetkan oleh pimpinan. Nah, sehingga nanti pada saat implementasi dia si pimpinan itu akan melihat ternyata cara yang dilakukan oleh si A itu ternyata lebih hebat daripada cara yang dilakukan oleh si B. Jadi munculkan kreativitas, yakinkan bukan dengan suara tapi yakin dengan produk. Jadi kita meyakinkan orang kalau tidak bisa dengan suara maka yakinkan dengan produknya, hasilnya. Nah, kalau produknya atau hasil kerjanya itu jelas lebih bagus, maka pimpinan akan sadar. Kecuali pimpinan yang buta hati, buta mata ya. Nah, kalau dia masih sebagai pimpinan melihat produk atau hasil yang dia munculkan oleh staf itu, dia akan pasti memiliki kesadaran. Jadi sebagai anak buah, kalau Anda menentang dengan lisan, Anda akan jadi problem. Tapi jangan ditentang dengan lisan. Lawanlah dengan produk kerja. Nah, kalau kita melawan dengan produk kerja, saya yakin Anda dimusuhi pun pasti Anda akan tetap dipakai. Dan saya prinsip itu yang selama ini saya gunakan dalam saya bekerja sejak saya pertama kali diangkat sampai dengan sekarang. Saya tidak pernah kalau sudah saya memberikan masukan kepada pimpinan dan ternyata pimpinan tidak terlalu suka dengan pendapat saya biarkan. Tapi saya kerja berdasarkan produk. Sehingga akhirnya produk saya yang dinilai dan alhamdulillah dengan produk itu pimpinan dimanapun sampai saat ini saya tidak pernah bertentangan dan alhamdulillah selalu diberikan kepercayaan begitu. Jadi lakukan dengan menunjukkan produk, berarti kan kita menunjukkan kinerja yang terbaik. Itu ya Bu Lutfia ya. Masih ada pertanyaan belum saya jawab? Sudah, terima kasih Prof. Silakan, ada lagi yang lain? Izin Prof bertanya. Silakan, Soekarno ya. Nggih, Nuhun Soekarno. Gini Prof, tadi Prof menyampaikan di dalam menganalisis dari kebijakan tadi ada untuk mengambil forecasting atau prediksi. Nggih. Nah, bagaimana caranya Prof agar prediksi yang dilakukan tadi memiliki tingkat akurasian yang bagus? Adakah itu landasan-landasannya atau kiat-kiatnya gitu, Prof? Terima kasih. Oke. Prediksi supaya jangan pindah menjadi ramalan itu harus ada dasarnya. Kalau ramalan itu kan dukun ya, jadi dukun kita. Karena kita meramalkan, wah kamu ini suatu saat jadi pimpinan. Lalu kita tanya, kenapa saya bisa diprediksi diramal jadi pimpinan? Karena garis tangan. Nah, itu ramalan. Nah, tapi kalau forecasting itu atau istilah lain adalah prediksi, itu dasarnya adalah data. Nah, kamu akan menjadi, insya Allah nanti kamu akan jadi kepala sekolah. Nah, kenapa? Nah, karena selama ini kamu sudah si A ini disiplinnya bagus.
dalam setiap kelompok kerja dia selalu menjadi leader di dalam kelompok. Kalau dia diberi kepercayaan, tanggung jawabnya tinggi. Kemudian hasilnya bagus, produknya bagus dan banyak. Itu kan berarti ada data pasti, ya. Jadi prediksi yang bagus adalah didasarkan kepada data-data yang bagus. Contoh yang paling tepat prediksi itu adalah BMKG. Coba BMKG itu. Kalau dia mengatakan bahwa daerah ini akan hujan, itu apa datanya? Awan, ketebalan awan, kemudian kelembapan, berapa banyak volume air yang ada di dalam awan, kecepatan angin berapa, kalau dia sekarang berada pada titik sekian derajat, kalau kecepatan anginnya sekian, maka dia akan berada di lokasi ini. Awan tebal itu akan berada di lokasi ini, dan pada saat berada di lokasi ini, awan akan bertambah berat, maka terjadilah hujan. Tepat kan dia mengatakan hujan di daerah itu. Itu yang namanya prediksi. Jadi data-datanya data akurat ya, bukan data-data yang didata-datakan. Jadi demikian juga dengan di kantor, kita mudah memprediksi seseorang itu akan menjadi pimpinan suatu saat, atau malah dia akan selamanya akan menjadi bawahan. Nah, saya selama ini alhamdulillah memprediksi beberapa anak buah saya bahwa suatu saat ini akan bisa dikembangkan jadi pimpinannya, betulan jadi pimpinan, karena memang data-datanya menunjukkan seperti itu. Tapi bagaimana saya bisa memprediksi si A ini akan jadi pimpinan kelak suatu saat 20 tahun ke depan, karena dari sekarang aja dia turunnya jam 10, jam 11, kalau kerjanya juga nggak beres, kalau bekerja juga baru disuruh baru bekerja. Nah, itu tidak, prediksinya jadi tidak tepat. Jadi jangan seperti pawang hujan ya, pawang hujan. Pawang hujan itu kan memprediksi hujan tidak turun di tempat dia gitu ya, seperti di Mandalika. Pawang hujannya ada hebat-hebat, sewanya besar-besar, ya hujan juga karena dia kekuatan supranatural dia kan mengatakan bisa memindahkan angin ya. Anginnya kan bergeser sesuai dengan prediksi dari BMKG gitu. Jadi kunci dari prediksi adalah kecukupan data. Tapi data yang menjadi prediksi yang hebat adalah data yang memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi. Gitu ya, Pak Soekarno. Masih ada yang belum saya jawab? Terima kasih. Oke. Silakan lagi kalau ada yang lain. Hanya Prof, izin tanya. Oke, siapa? Kenalkan nama saya Ketua Arte Wardana. Tadi saya lihat ada kebijakan yang telah disampaikan, Prof, ada beberapa ya, ada 5 ya. Iya. Mohon apa namanya, dari hukum masuk di mana dia, Prof, dari sekian instrumen tadi. Terima kasih. Ini ya. Ya. Aspek hukum ya. Yang ditanya aspek hukum ya. Ya, betul. Ya. Mandat itu adalah pemberian kewenangan kepada seseorang atau kepada sekelompok orang atau kepada institusi. Nah, kewenangan itu dituangkan dalam bentuk surat keputusan. Berarti mandat itu sebenarnya memiliki landasan yuridis. Nggak boleh mandat itu hanya dengan suara. Oh, udah kamu saya kasih wewenang, ya nggak boleh. Itu kan tidak ada landasan hukumnya, yuridisnya nggak ada. Yuridis yang ada adalah kalau mandat itu diberikan tapi ada surat keputusannya. Nah, surat keputusan itulah ada sebagai landasan hukum bahwa dia bisa membuat kebijakan dengan berdasarkan apa yang diterima oleh yang bersangkutan. Presiden
Siapa itu presiden? Dia adalah mandataris. Dia mendapat mandat. Siapa itu DPR? Dia mandatnya dari rakyat, hasil pemilihan. Nah, siapa itu kepala sekolah? Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi mandat itu memang landasan hukum. Jadi adanya pemberian kewenangan, adanya pemberian responsibility ya. Mandat itu ada yang sharing authority, sharing responsibility, itu mau dibagi, berarti mandatnya tidak utuh. Nah, itu berarti keputusannya, surat keputusannya berbunyi seperti itu. Ada yang mandat utuh, itu ada keputusannya bunyinya adalah seperti itu. Jadi landasannya adalah surat keputusan. Nah, kalau kita tarik kepada dasar kebijakan, kemarin ada yuridis, sosiologis, psikologis, maka mandat itu di salah satunya adalah dilandasi oleh yuridis. Tapi juga mandat harus didasarkan juga pada aspek sosiologis dan psikologis. Kita memberikan mandat kepada seseorang, apa pertimbangannya? Kita memberikan mandat, negara memberikan mandat kepada Papua sebagai satu provinsi yang memiliki otonomi khusus. Kenapa? Karena aspek sosiologisnya dan aspek psikologisnya yang berkembang di Papua itu beda dengan yang berkembang di Kalimantan Selatan. Itu maksudnya. Tetapi tetap ada landasan hukum yang memberikan kewenangan dia mendapatkan mandat. Karena dia mendapatkan mandat sebagai daerah khusus, DKI Jakarta, daerah istimewa Yogyakarta itu kan mandat. Dia memiliki kewenangan yang berbeda dengan provinsi-provinsi lain. Tapi ada hukumnya apa yang memberikan mandat? Yang memberikan mandat adalah undang-undang tentang otonomi khusus itu. Sekira itu ya Pak, siapa tadi ya? Ya, terima kasih Pak. Jelas, berarti instrumen hukumnya ada di mandat ya. Ya. Ada lagi yang lain? Izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Siapa namanya? Baik, nama saya Samsua Komar, Prof. Mungkin saya ingin ingin menyampaikan tentang situasi realnya ya. Sekarang yang lagi ramai kan tentang revisi Sisdiknas itu, atau yang tahun 20 nomor 20 tahun 2003 ya. Ya. Sampai sekarang kan isunya itu Prof sampai ke Bidita tentang revisi Sisdiknas tersebut. Nah, saya mungkin bertanya-tanya ya, sebenarnya kan Prof sudah pernah menjelaskan tentang bagaimana tahapan dari menyusun rancangan kebijakan ini. Ya. Nah, ada kan ya tahapan uji publik. Jadi saya bertanya-tanya, mungkin uji publik itu begini, kan mungkin ya, apakah ini termasuk uji publik, apakah ada fokus ini FGD namanya kan, fokus group discussion itu yang membahas tentang revisi Sisdiknas tersebut. Tapi saya bertanya-tanya apakah itu cukup begitu, atau ini kan kesannya jadi seperti polemik ini, jadi kemana-mana isunya. Jadi kayak ini apakah, atau misalkan bolehkah ibaratkan, karena ini kan masih di Kemendikbud ya, Kemendikbud seperti bolehkah ibaratkan Kemendikbud itu membuat file begitu, kemudian dilampirkan di situsnya, kemudian semua orang bisa baca gitu. Jadi memang kelihatan gitu rancangan undang-undangnya seperti apa. Sebelum kan kabarnya kan masuk ke prolegnas ya di DPR, nanti kan sebelumnya kan sebelum itu jadikan undang-undang gitu. Jadi ini benar-benar bisa dibaca begitu oleh semua guru, semua, katakanlah kalau misalkan juga melibatkan dosen kan semua. Jadi ini semuanya jadi kayak terang benderang gitu Prof. Tidak ada lagi isu sana kemari. Semua orang bisa akses, semua orang bisa memberi masukan. Daripada seperti sekarang kan kesannya kayak digoreng kemana-mana gitu. Berita di mana-mana bisa disetir ke arah politik kemana-mana. Mungkin boleh ini Prof diberikan wejangan atau binaan gitu. Ini kira-kira kalau dianalisis kebijakannya ini selisihnya di mana sih gitu. Di tahapan yang mana hingga akhirnya kenapa jadi bisa berkembang sedemikian besar seperti ini. Sekian Prof, terima kasih. Oke, Pak Samsual ya. Pak Kamar, undang-undang apapun ya mestinya itu
draft itu kan dikaji dulu, ada draft naskah akademik ya. Nah, sebelum jadi draft undang-undang itu kan ada naskah akademik. Naskah akademik itu disusun oleh tim lalu melibatkan para ahli. Nah, lalu setelah jadi draft, sebelum dia masuk ke tahap berikutnya mestinya ada uji publik. Nah, uji publik itu yang bisa terjadi deviasi ya. Harusnya kan yang namanya uji publik itu kalau bisa seluruh Indonesia itu, apalagi orang kalangan pendidikan itu bisa membaca dan bisa memberikan masukan. Itu kalau mau yang terbaik, tinggal nanti dipilih dan dipilah mana yang relevan, mana yang tidak relevan. Tetapi kadang yang terjadi uji publik itu kan hanya pada bagian orang-orang yang tertentu. Undang-undang pendidikan itu pun kalau uji publik di perguruan tinggi, tidak semua dosen kan bisa ada masuk. Kan paling tidak di situ kan ada orang pendidikan, ada orang hukum ya. Orang hukum melihat dari sisi aspek hukumnya, terutama sinkronisasi dengan undang-undang yang lain. Nah, orang pendidikan itu melihat dari substansi isi. Kemudian ada orang-orang praktisi pendidikan, itu katakanlah dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain-lain, termasuk guru-guru, itu melihat dari substansi yang terkait dengan implementasi di lapangan. Problem kita sampai saat ini, sistem atau strategi uji publik itu sangat terbatas. Jadi sangat terbatas. Saya sendiri baru pernah dilibatkan dalam sebagai panelis untuk membahas undang-undang guru, draft perubahan undang-undang guru yang sampai hari ini nggak tahu lagi kabarnya di mana itu, masuk prolegnas atau tidak prolegnas nggak tahu lagi saya. Tapi tentang undang-undang sistem pendidikan nasional saya tidak pernah saya merasa terlibat atau dilibatkan untuk ikut uji publik itu, meskipun saya mendengar ada uji publik itu. Nah, ini kan akhirnya begitu saya baca rancangan undang-undang Sikdisnas itu memang banyak hal yang kontradiktif menurut saya, dan ternyata juga menurut masyarakat juga sama seperti apa yang saya bayangkan. Nah, oleh sebab itu kita sekarang kalau kita mau uji publik kebijakan di tingkat kita, jadi tolong kita perlebar uji publik itu. Jangan kita batasi. Memang pembatasan itu bagus secara ekonomis ya. Dan kebijakan itu cepat jangan banyak pertentangan. Kan cepat jadi itu. Nah, itu segera keputusan muncul. Tapi begitu kita perlebar, ini akan muncul pemikiran-pemikiran baru sehingga tambah panjang dan pembiayaan tambah besar. Nah, yang paling susah itu kan undang-undangnya lambat jadi. Nah, itu sebenarnya jadi bisa akhirnya begitu sampai ke situ, akhirnya kan digiringlah itu menjadi konsumsi publik yang bernuansa politis. Nah, sebenarnya maksud pemerintah mungkin uji publik itu untuk meyakinkan masyarakat bahwa ini sudah kami bahas dengan berbagai komponen, tapi komponen-komponen yang diminta untuk membahas itu siapa? Itu problemnya yang sekarang terjadi ya, dan saya amati ya, karena saya konsen juga dengan apa yang terjadi pada pembahasan undang-undang Sikdiknas maupun undang-undang guru, termasuk juga undang-undang dosen. Tapi undang-undang dosen belum ada draft perubahan. Yang saya ikuti itu adalah undang-undang, kebetulan saya diminta salah satu sebagai panelis pembahas utama untuk undang-undang guru, saya terlibat. Itu baru pembahasan naskah ya, belum lagi uji publik. Nah, kalau nanti ke uji publik kan mestinya guru-guru, perwakilan guru paling tidak lebih dominan di sana untuk membahas, sehingga karena ujung-ujungnya kan implementatornya banyak ke guru.
Jadi harusnya keterlibatan guru juga sangat sangat tinggi gitu. Jadi itu ya Pak Kamar ya, problem di dalam hampir semua undang-undang Pak, hampir semua undang-undang uji publiknya limited edition gitu ya. Jadi sangat limited edition. Kadang-kadang orang-orang tertentu yang diharapkan bisa mendukung kuat ya itulah yang menjadi tim gitu. Kayak gitu ya Pak Samsul. Mungkin ada lagi yang lain? Silakan. Saya Prof. Oke, silakan. Bu Itu siapa? nama saya Martina. Oh, Mas Tina ya. Saya ingin bertanya begini, Prof. Saat ini kan setiap satuan pendidikan sedang gencar-gencarnya untuk menerapkan kurikulum merdeka. Terus yang mau saya tanyakan, bagaimana kebijakan pemerintah soal penyerapan kurikulum merdeka untuk daerah-daerah yang sulit, Prof? Terima kasih. Ya, ini juga satu kebijakan yang apa? Saya sepenuhnya tidak sepenuhnya juga setuju dengan kurikulum merdeka, tapi tidak sepenuhnya juga tidak setuju dengan kurikulum merdeka. Kebijakan merdeka belajar itu ya. Karena banyak hal sebenarnya yang perlu dipertimbangkan secara khusus kalau kita mau melihat. Salah satunya yang saya kan di sini adalah capacity building. Yang Ibu tanyakan kan daerah sulit, hard to reach area. Hard to reach area itu adalah daerah sulit. Dan di situ juga termasuk sulit capacity building-nya. Capacity building, capacity SDM juga sulit. Nah, itu kan tidak menjadi pertimbangan khusus dalam kerangka Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Jadi saya kira kebijakan ini memang sangat dini ya, sangat dini tanpa pembahasan yang sangat mendalam. Apalagi diinspirasi oleh Pak Nadiem itu kan inspirasinya tidak akreditasi tidak menjamin keberhasilan, kesuksesan. Kemudian indeks prestasi tidak menjamin keberhasilan. Artinya apa? Artinya ada ketidakyakinan terhadap lulusan karena hanya terpaku pada belajar di sekolah tanpa berkolaborasi dengan masyarakat dunia usaha. Padahal selama ini sejak Menteri Pendidikan itu Pak Daud Yusuf itu kan sudah dicanangkan yang disebut dengan link and match. Ada hubungan dan kesesuaian antara pendidikan dengan dunia kerja. Sudah lama itu dilakukan dan SMK itu sudah lama melakukan hal seperti itu sampai sekarang. Nah, sekarang konsepnya lalu menjadi Merdeka Belajar. Nah, pertanyaan kita apakah yang dulu itu tidak merdeka dalam belajar? Itu kan pertanyaan yang spesifik juga yang perlu dipertanyakan. Nah, oleh sebab itu, kalau mau Merdeka Belajar itu sebagai satu konsep kebijakan, sebagai suatu kebijakan, maka berbagai aspek itu kan perlu dilihat. Sudahkah capacity building itu dibangun antara dunia usaha dengan sekolah? Karena banyak sekali dunia usaha itu tidak mau menerima siswa itu berpraktek di perusahaan dia untuk mengerjakan sesuatu yang khusus, sehingga dikasih tetap pekerjaan yang sifatnya umum. Kenapa mereka tidak mau mengasih? Karena memang belum memiliki keterampilan khusus.
Nah, kalau seperti itu masih belum link antara pengembangan capacity building antara sekolah dan dunia usaha, maka itu susah untuk dilakukan. Lebih-lebih lagi di sekolah yang sulit, daerah sulit, yang jauh. Sudah tidak ada akses, tidak ada akses semacam-macam. Ini harus mereka kemana dia harus berpraktek? Dunia usahanya ada di luar kota, apakah mereka harus menginap di sana? Bagaimana dengan kemampuan masyarakat membiayai kalau dia menginap di tempat-tempat yang lainnya? Nah, ini kan akan menjadi problem. Beda dengan sekolah-sekolah yang memiliki kemampuan sarana prasarana, kemampuan ekonomi dan lain-lain. Itu memang sangat bagus yang namanya kemitraan dengan dunia kerja. Hal itu kami sudah lakukan sebelum COVID ya, sebelum COVID kami sudah melakukan hal seperti itu dengan kerjasama untuk penguatan kemampuan mengajar lulusan PGSD itu dengan 3 negara, yaitu Kuala Lumpur, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Kami lakukan praktek mengajarnya itu tidak di Indonesia, tapi di sekolah-sekolah luar negeri di 3 negara itu, dan di sekolah mereka, bukan sekolah Indonesia di luar negeri, bukan SILN, bukan, betul-betul sekolah miliknya Malaysia, miliknya Thailand, miliknya Filipina. Kami tempatkan mereka praktek mengajar di sana. Itu magang selama 1-2 bulan. Hasilnya memang bagus, terutama dengan kemampuan bahasa dan juga kemampuan mengkombinasi berbagai strategi pembelajaran untuk diterapkan. Dan mereka-mereka yang lulus di situ rata-rata setelah pulang ke Indonesia, ke Banjarmasin, itu begitu lulus langsung diterima di sekolah-sekolah yang bagus. Sebagai memang karena belum pegawai negeri ya, ada yang di sekolah GIP, ada yang di sekolah yang punya rumah sakit itu. Nah, Ciputra, ada yang sekolah Ciputra, ada macam-macam. Pokoknya sekolah-sekolah swasta dengan pembayaran gajinya jauh di atas gaji pegawai negeri. Akhirnya mereka mabuk kerja di situ. Nah, mereka hanya mau kalau memang mereka menjadi pegawai negeri. Bahkan ada juga yang karena di sana sistemnya juga ada istilah sampai pensiun dengan ada istilah berkala, sistem kenaikan gaji honorernya itu seperti itu, mereka bertahan di situ. Apalagi kalau sudah prestasinya bagus, mereka dapat bonus untuk liburan di akhir tahun ke suatu negara. Nah, itu lebih kuat mereka ke sana. Itu hasil dari kemitraan kerjasama kita untuk magang. Jadi sebelum Pak Nadiem mengembangkan Merdeka Belajar, kami sudah melakukan itu di beberapa negara. Bagus, tapi capacity building-nya yang sudah siap. Kami sudah menyiapkan di sini ada kelas khusus bahasa Inggris segala macam. Kemudian di Malaysia, Thailand, dan Filipina sudah menyiapkan juga capacity building untuk kedatangan mereka yang berpraktik itu. Nah, problemnya Ibu tanyakan tadi, gimana kalau di sekolah daerah susah itu kan gimana dia capacity building-nya? Sementara di sisi lain juga dituntut kompetensi yang tinggi. Jadi memang itulah salah satu problem. Jadi diperlukan analisa kebijakan, evaluasi kebijakan untuk ke depan. Mudah-mudahan nanti 2024 itu sudah ada evaluasi tentang kurikulum merdeka dan belajar merdeka. Sehingga kelemahan-kelemahan yang muncul termasuk di daerah-daerah susah itu bisa diatasi untuk mencari formula kebijakan yang lebih efektif gitu. Oke, gitu Bapak Ibu. Oke, saya kira saya untuk hari cukup dulu ya, karena
saya mau menguji dulu. Nanti hari apa lagi satu kali kuliah lagi, mohon dijadwalkan ya. Iya, Silakan nanti tentukan hari apa. Saya minta satu kali lagi pertemuan untuk kuliah kita ini. Hari kerja atau hari ini, Prof? Kira-kira, Prof? Silakan nanti hari apa? Kamis. Hari Kamis boleh ya. Oh iya, kami diskusi ya, Prof, nanti. Oke, silakan diskusi di ini hari Atau apa? minggu aja kah, Prof? Misalnya Hari Kamis Minggu ya, saya Prof. lebih suka. Ulun Kamis ada Prof, ngawas apa-apa. ujian. Hari Kamis nggak apa-apa karena kalau saya beberapa memang Oh iya. ada jam uji ya. Pak Tahun hari ini saya menguji ada 10 orang untuk mahasiswa S1 nih, kasihan mereka. Nah, kalau nggak ujian sekarang nanti nggak bisa bayar SPP lagi. Oke ya, gitu ya. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf mengganggu waktu liburnya. Mudah-mudahan hari ini bisa ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima